Idris bakal calon wakil bupati baru Polda Metro Sulawesi Jaya Selatan aparatur dengan sipil tidak negara yang dilaporkan pegawai negara Sulawesi Selatan dan keduanya diperiksa setelah polisi lebih dahulu menangkap Irdan, seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan PKMAI kami yang berjudul Bahaya Narkoba Bagi Generasi Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andinia Yulstari Putri dengan MPM 2040703020 dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Ernianti dengan NPM 204070303015 dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Hilda Manda dengan NPM 20407022 dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan dengan NPM 2040703038 dari Prodi S1 Keperawatan. Adapun hasil dan pembahasan dari proposal kami kali ini, yang pertama definisi narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran seseorang, menenangkan syaraf, dan dapat menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Menurut Eleanora 2011. Badan Narkotika Nasional atau BNN menuliskan pengertian narkoba adalah obat, bahan, zat bukan makanan yang jika diminum, dihirup, ditelan, atau disuntikan berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat dan seringkali menyebabkan ketergantungan. Baik, selanjutnya yaitu dampak. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, mengungkapkan dampak dari penyalahgunaan narkoba antara lain yang pertama, menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi organ tubuh seperti hati, ginjal, jantung, otak, dan organ lainnya. Yang kedua, menyebabkan penyakit menular seperti hepatitis B atau C, HIV/AIDS, akibat penggunaan jarum suntik secara berlebihan. Yang ketiga, menimbulkan rasa ketergantungan yang apabila penggunaannya dihentikan dapat menimbulkan rasa sakit pada pengguna, bahkan dapat berujung pada kematian akibat overdosis. Yang keempat, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis. Dan yang terakhir, gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan sosial. Kemudian menurut Adam 2012, dampak penyalahgunaan narkoba yang timbul pada seseorang tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan kondisi pemakai. Secara umum, dampak yang ditimbulkan akibat kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik dan sosial seseorang. Pada dampak fisik, yang pertama yaitu narkoba dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf atau neurologi seseorang seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, serta gangguan pada sistem saraf tepi. Yang kedua, menyebabkan gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular seperti gangguan peredaran darah, infeksi otot pada jantung. Dan yang ketiga, menyebabkan gangguan pada kulit atau dermatologis seperti abses, eksim, dan alergi. Yang keempat, menyebabkan gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, pengerasan jaringan paru-paru, dan kesukaran bernapas. Dan yang kelima, berdampak pada kesehatan reproduksi yang menyebabkan penurunan fungsi hormon reproduksi dan gangguan fungsi seksual. Pada dampak psikologi, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan perubahan pada keadaan psikologi seseorang, seperti sulit berkonsentrasi, sering merasa tegang dan gelisah, menjadi agresif dan bertingkah laku brutal, serta cenderung menyakiti diri sendiri. Akibat dari perubahan psikologi tersebut, pecandu narkoba dikucilkan oleh lingkungan. Yang berikutnya, pencegahan dan pengobatan. Adapun proses pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut Adam 2012 terbagi menjadi 3 tingkat intervensi, yaitu yang pertama, primer atau pencegahan.
Sebelum penyalahgunaan narkoba terjadi, berikan pendidikan dan informasi mengenai bahaya narkoba dengan metode pendekatan melalui teman atau keluarga. Pemberian pendidikan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan atau metode tutor teman sebaya, karena biasanya seseorang, khususnya remaja, lebih cenderung mengikuti dan mendengarkan teman sebaya mereka. Hal ini dikarenakan sifat remaja yang biasanya tidak respektif terhadap pesan yang disampaikan oleh orang dewasa. Menurut Kristiono 2018. Dalam upaya pencegahan ini, instansi pemerintah lebih banyak berperan terhadap intervensi ini. Yang kedua, pencegahan sekunder atau pengobatan. Upaya yang dilakukan apabila seseorang sudah menggunakan narkoba dan sudah menunjukkan tanda-tanda kecanduan, maka diperlukan upaya penyembuhan. Pada fase ini meliputi fase penerimaan awal, antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan fase detoksifikasi dan terapi komplikasi. Medik fase ini berlangsung 1-3 minggu untuk mengurangi efek kecanduan penggunaan narkoba secara bertahap. Dan yang ketiga, tersier atau rehabilitas. Merupakan upaya untuk merehabilitas pengguna dengan tingkat kecanduan berat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pada fase ini meliputi fase stabilisasi yang berlangsung antara 3-12 bulan untuk mempersiapkan pengguna kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan fase sosialisasi dalam masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling dengan membuat kelompok-kelompok dukungan agar mantan penyalahgunaan narkoba dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermakna. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pembahasan, menunjukkan pengguna narkoba secara berlebihan dapat menyebabkan dampak fisik dan psikologis pada pengguna. Dampak fisik yang ditimbulkan antara lain menyebabkan gangguan pada sistem neurologis, kardiovaskular, dermatologis, dan sistem reproduksi. Adapun dampak psikologis yang ditimbulkan yaitu menyebabkan perubahan perilaku, pengguna menjadi lebih agresif, sulit berkonsentrasi, dan brutal. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan ini, maka upaya penanggulangan yang dapat dilakukan berupa pencegahan dengan kegiatan, penyuluhan, dan pemberian pendidikan akan bahaya narkoba. Adapun penanggulangan bagi individu yang telah menggunakan narkoba dapat dilakukan dengan metode pengobatan agar dapat mengurangi rasa kecanduan, dan menggunakan metode rehabilitasi agar pecandu narkoba dapat berhenti menggunakan narkoba dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, sehingga bisa hadir di Zoom kali ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tugas pas bahasa Indonesia kita, yaitu membuat PKM artikel ilmiah. Berhubung di kegiatan kita kali ini terdapat ketua pelaksana, jadi kita akan melakukan pemilihan ketua terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman ada yang bersedia bagaimana? Atau begini saja, berhubung Irwan satu-satunya laki-laki di kelompok ini, apakah Irwan bersedia menjadi ketua pelaksana? Baik, saya bersedia menjadi ketua pelaksana. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pemilihan tema dan juga judul. Kemarin sudah ada 10 tema yang diberikan, yaitu kearifan lokal, narkoba, dekadensi moral, bela negara, cinta tanah air, kelestarian lingkungan, tanggap bencana, radikalisme, kesadaran pajak, dan juga korupsi. Di antara beberapa ini,
Kalian bisa memilih tema apa yang kita akan buat nanti. Dari Baik, Irwan, bagaimana? baik, di sini saya akan mengusulkan tema yang akan kita angkat di materi PKM artikel ilmiahnya. Saya mengusulkan dua tema, yaitu tema pertama narkoba dan tema yang kedua itu tanggap bencana. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan tema saya? Oke, Ataukah baik. ada usulan lain? Hilda, bagaimana? Apakah ada usulan lain atau setuju dengan usulan Irwan? Saya setuju dengan usulan Irwan yang bagian tema narkoba, tetapi saya memiliki usulan tema lain yaitu cinta tanah air. Baik, bagaimana dengan Andini? Kalau saya bersepakat dengan Hilda, cinta tanah air dan narkoba. Oke, baik. Karena untuk tema narkoba itu banyak yang pilih, dan juga tema narkoba itu sesuai dengan jurusan kita, jadi yang kita pilih yaitu tema narkoba. Baiklah. Baik, untuk selanjutnya yaitu judul proposal yang akan kita buat. Dari teman-teman, apakah ada saran atau masukan untuk judul yang akan kita buat? Saya ada saran. Ya, Hilda, silakan. Bagaimana jika kita mengangkat tema, maksudnya mengangkat judul, bahaya narkoba terhadap remaja. Oke, bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan judul yang disarankan oleh Hilda atau punya pendapat lain? Saya punya pendapat lain, bagaimana jika temanya Hilda pada remaja diganti menjadi generasi penerus bangsa. Jadi judulnya itu bahaya narkoba bagi generasi penerus bangsa. Bagaimana dengan Andini? Atau apakah punya pendapat lain? Atau setuju dengan Irwan atau Hilda? Kalau saya lebih setujunya dengan judulnya Irwan. Oke, baik. Jadi judul yang kita akan ambil yaitu bahaya narkoba bagi generasi bangsa. Seperti itu, Irwan? Ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pembagian tugas. Berhubung tugas pas kita kali ini terdapat pembuatan video, jadi kita akan membagi menjadi dua tugas, yaitu untuk editor dan juga pembuat proposal. Untuk editor itu cukup 1 orang, dan selebihnya 3 orang itu membuat proposal. Di antara teman-teman, apakah ada yang bersedia menjadi editor? Saya bersedia menjadi editor. Baik, Andini, terima kasih. Jadi untuk Irwan, Hilda, dan saya sendiri itu tugasnya adalah membuat proposal. Dan Andini yaitu editor dalam pembuatan video. Baiklah, ya. Selanjutnya itu kita akan mendiskusikan pembagian tugas dalam mengerjakan bagian-bagian proposal. Dari teman-teman, apakah ada yang bisa share screen pedoman PKM artikel ilmiah? Pedoman artikel ilmiah dari buku 8 atau yang dari Bapak? Yang dari buku 8. Baiklah, mohon maaf sebentar, saya akan share screen. Baik, Hilda.
Mohon menunggu, lagi proses. Apakah ini betul? Ya, betul. Mungkin bisa di-scroll ke bawah yang di bagian proposal. Oke. Pada proposal terdapat beberapa bagian yang terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan juga lampiran. Untuk memudahkan pembuatan proposal ini, maka kita akan membagi bagian-bagian proposal ini. Kita akan membagi menjadi 3, masing-masing orang itu mendapat 3 tugas. Yang pertama yaitu abstrak, pendahuluan, dan tujuan. Apakah Hilda bersedia atau siap untuk mengerjakan bagian abstrak, pendahuluan, dan tujuan? Baiklah, menurut saya siap untuk mengerjakan bagian abstrak, pendahuluan, dan tujuan. Baik, terima kasih Hilda. Untuk yang kedua, yaitu bagian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Untuk bagian ini, bagaimana dengan Irwan? Apakah siap untuk mengerjakan bagian ini? Baik, saya siap untuk Baik, mengerjakan. terima kasih. Untuk selebihnya yaitu metode, ucapan terima kasih, dan juga lampiran-lampiran itu akan saya kerjakan. Baiklah, Baik, terima kasih. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin bisa kita mulai mengerjakan proposalnya. Baiklah. Baik, untuk masing-masing itu jangan lupa ya dibuat video pembuatannya, karena nanti itu akan dimasukkan dalam video proses pembuatan, yang itu nanti juga akan dikumpulkan bersamaan dengan file proposal ini. Mohon maaf, sebelumnya saya ada pertanyaan. Iya, Hilda, silahkan. Apakah ketika kita melakukan video pembuatan, ketika kita sedang mengerjakan proposal tersebut, harus memiliki durasi waktu yang lama atau bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk mengefisienkan videonya, mungkin lebih baik jangan terlalu lama untuk video pengerjaannya, karena nanti itu video pengerjaannya akan ditambahkan dengan penjelasan dari bagian yang kita kerjakan itu. Seperti itu, Hilda. Baik, kemudian yang saya ingin tanyakan, ya, silakan. Ketika kita mengambil dari berbagai macam artikel, apakah harus dimasukkan semua artikel tersebut atau hanya sebagian? Itu lebih baik sebagian saja, itu pun dirangkum seperti itu, kemudian nanti dimasukkan pada bagian yang kamu kerjakan. Jadi tidak semua di dalam artikel itu diambil, disalin begitu saja. Begitu, Hilda. Baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Baik, jika sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri Zoom kali ini. Selanjutnya itu kita akan mengerjakan proposal bagian-bagian yang sudah dibagi tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Judul maksimum 20 kata. Hindari penggunaan akronim yang tidak umum atau baku. Pada bagian nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tidak lebih dari 250 kata yang merupakan intisari dari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan yang ditulis dalam jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi atau fenomena yang akan diangkat. Latar belakang, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan di pendahuluan. Dengan merujuk pada sumber pustaka, pandangan penulis atau peneliti yang telah melakukan penelitian terkait topik yang akan diangkat dikemukakan di dalam pendahuluan. Pada bagian metode, judul dari bagian ini dapat diganti dengan metode penelitian, metode pelaksanaan atau bagian dan metode, atau judul lain tergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan, sehingga penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti pendekatan teoritik atau konsideran percobaan. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Acuan atau referensi pelaksanaan harus dimunculkan agar detail acuannya dapat ditelusuri. Pada bagian lampiran terdiri dari 5 lampiran. Lampiran pertama yaitu biodata ketua pelaksana dan biodata anggota pelaksana. Terdiri dari identitas diri, kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti, serta penghargaan yang pernah diterima. Pada lampiran kedua yaitu biodata dosen pendamping yang terdiri dari identitas diri, riwayat pendidikan, rekam jejak tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada lampiran ketiga yaitu susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Pada lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua pelaksana yang ditandatangani oleh ketua pelaksana, dosen pendamping, serta ketua program studi. Pada lampiran kelima yaitu pernyataan sumber tulisan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan juga ketua jurusan atau program studi. Pada bagian ucapan terima kasih, apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang dilakukan, maka ucapan terima kasih dapat disampaikan pada bagian ini. Pada bagian hasil dan pembahasan, bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini. Yang ada hanya fakta. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan.
terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi, serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk penelitian mendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka atau penelitian terdahulu. Perlu mendapatkan catatan di sini. Hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu kesatuan dan tidak bisa menjadi sebuah tersendiri. Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di bagian pendahuluan. Daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya, tepat di belakang tahun publikasi, baik penulis dalam daftar pustaka maupun citasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia.